Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hasna Sasabilah dengan NIM 2510521045 yang berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Di video kali ini aku akan membahas tentang pengkreditan. Yang pertama itu ada pengertian dari pengkreditan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengkreditan adalah penyediaan uang ataupun tagihan yang mewajibkan debitur itu untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan beserta dengan bunganya. Sedangkan secara umum adalah transaksi yang dimana pihak kreditur memberikan sejumlah uang kepada pihak debitur yang akan dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua itu ada dasar hukum dari pengkreditan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimana undang-undang ini mengatur setiap pengkreditan yang dilakukan itu harus dibuat dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan pihak kreditur di notaris. Kemudian, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bank untuk menyusun prosedur, memberikan informasi yang jelas, dan melakukan penilaian yang cermat terhadap kesanggupan apakah debitur itu bisa membayar utangnya ataupun tidak. Kemudian yang kedua itu ada Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata, yang dimana yaitu berada pada pasal 1131 dan 1132 yang mengatur jaminan kredit secara umum, di mana seluruh harta debitur menjadi milik bagi krediturnya. Contohnya, apabila seseorang membuatkan tanahnya sebagai jaminan, maka tanah tersebut akan menjadi jaminan yang akan menjadi milik kreditur itu sendiri sampai utangnya lunas. Apabila utangnya lunas, maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada debitur itu sendiri. Kemudian ada dari pasal 1155 yaitu mengatur tentang hak kreditur untuk menjual benda gadai setelah lewat waktu pembayaran atau peringatan telah dilakukan. Contohnya, apabila kreditur ini tidak membayar utangnya udah lewat tempo, maka pihak kreditur berhak menjual barang gadaiannya tersebut. Ketiga itu ada dasar hukum pendukung, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu yang mengatur bagaimana eksekusi dari barang jaminan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini beserta hal-hal kepada lain penguasa yang langit dan berkaitan bumi. dengan tanah. Kalau aku Kemudian ikhlas, juga ya ada Allah. PBI, yaitu yang mengatur prinsip pengkreditan itu berdasarkan Kemudian yang ketiga, aku akan membahas tentang prinsip dari pengkreditan itu sendiri. Prinsipnya yaitu yang pertama yaitu ada 5C. Yang pertama ada karakter atau karakter. Jadi, karakter ini adalah bagaimana sifat dan kepribadian calon debitur, sehingga kejujurannya itu membuat pihak kreditur percaya untuk memberikan pinjaman kepadanya. Kemudian ada capacity atau kapasitas, yaitu yang dimana kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya tersebut dari pendapatan ataupun laba usahanya. Kemudian yang ketiga itu ada kapital atau modal, yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh debitur itu sendiri untuk usahanya, baik dari modal pribadi maupun bersumber dari orang lain. Kemudian ada condition atau kondisi, yaitu bagaimana kondisi ekonomi dari debitur itu sehingga pihak kreditur ini yakin bahwa pihak debitur tersebut akan membayarkan utangnya tersebut berserta dengan bunganya tepat waktu. Kemudian yang kelima itu ada kolateral atau barang jaminan. Jadi barang jaminan ini juga sebagai bentuk yang membuat pihak kreditur ini makin percaya untuk memberikan jaminan kepada pihak debitur, karena
apabila pihak debitur ini tidak bisa membayarkan utangnya, maka pihak bank bisa mengambil barang yang dijadikan jaminan tadi untuk menjadi miliknya sendiri, serta dia juga bisa menjualnya sesuai dengan dasar hukum yang sudah kita bahas tadi. Kemudian prinsipnya itu juga ada prinsip 7P. Yang pertama itu ada personality, yaitu juga kepribadian, yang dimana ini juga tidak jauh berbeda dengan karakter yang sudah kita bahas di pertama tadi. Kemudian ada party atau pihak-pihak yang terlibat. Jadi prinsipnya itu ada seorang pemberi pinjaman dan juga seorang kreditur atau yang menerima pinjaman atau yang mengajukan pinjaman. Kemudian ada purpose atau tujuan, yang dimana itu tujuan penggunaan kredit yang diajukan itu bisa bertujuan untuk membuka usaha ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada prospek, yaitu bagaimana prospek bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur ini untuk membayar hutangnya. Kemudian ada payment atau pembayaran. Pembayaran ini bagaimana kebiasaan debitur dalam membayar utangnya. Contohnya nanti juga akan diterapkan di dalam surat jaminan tersebut akan ada perjanjian untuk pembayaran. Jadi jika seorang debitur pernah meminjam kemudian dia tidak melunasi hutangnya, maka pihak debitur itu akan merasa tidak yakin atau tidak percaya untuk memberikan debitur itu pinjaman. Kemudian ada profitability atau kemampuan dan kebiasaan dari debitur untuk membayar utangnya. Kemudian protection atau perlindungan, yang dimana jaminan atau anggunan barang tersebut merupakan perlindungan bagi kreditur apabila pihak debitur ini tidak mau membayar hutangnya atau tidak bisa membayar hutangnya. Jadi pihak debitur ini akan merasa terlindungi dan tidak takut atas risiko kerugian. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.